Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Rifki Saryal. Kali ini saya akan melanjutkan modul yang kemarin, yaitu melanjutkan modul 3. 3.1 Aturan. Poin 1. Poin 2. Dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat serumit perangkat yang terhubung melalui internet, atau sesederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun diantaranya. Namun sekedar memiliki koneksi fisik berkabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Orang-orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi, namun semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama. Sumber pesan pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke individu atau perangkat lain. Tujuan pesan penerima. Tujuan menerima pesan dan menafsirkan saluran terdiri dari media yang menyediakan jalur bagi pesan untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Poin 3. Protokol komunikasi. Pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui sesuatu media seperti panggilan telepon belum tentu sama dengan aturan untuk menggunakan media lain. Poin 4. Penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan untuk kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Perhatikan betapa sulitnya pembaca pesan karena tidak diformat dengan benar. Protokol harus memperhitungkan persyaratan berikut untuk berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima. 1. Pengirim dan penerima yang teridentifikasi. 2. Bahasa dan tata bahasa umum. 3. Kecepatan dan waktu pengiriman. 4. Persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Poin 5. Persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak kesamaan sifat dasar ini selain mengidentifikasi sumber dan tujuan. Protokol komputer umum mencakup persyaratan berikut. 1. Pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pengiriman pesan, opsi pengiriman pesan. Poin 6. Pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain dapat diterima untuk pengiriman. Dekode mengembalikan proses ini untuk mengidentifikasi informasi. Poin 8. Ukuran pesan. Aturan kombinasi lainnya adalah ukuran pesan. Poin 9. Waktu pesan. Waktu pengiriman pesan juga sangat penting dalam komunikasi jaringan. Waktu pengiriman pesan meliputi hal berikut: kontrol aliran, batas waktu respon, dan metode akses. Selanjutnya, poin 11. Catatan tentang ikon node. Dokumen dan topologi jaringan seringkali mempresentasikan jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Simpul biasanya dipresentasikan sebagai lingkaran, seperti pada gambar berikut, yaitu 3.2 protokol. Poin 1. Tinjauan umum protokol jaringan. Anda tahu bahwa agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi serangkaian aturan yang sama. Aturan-aturan ini disebut protokol dan memiliki banyak fungsi dalam jaringan. Topik ini memberi Anda gambaran umum tentang protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan serangkaian aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, dan aturannya sendiri untuk berkomunikasi pada tabel berikut. Selanjutnya, poin 2. Fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antara perangkat akhir. Misalnya pada gambar bagaimana komputer mengirim pesan melalui beberapa perangkat jaringan ke server. Selanjutnya, poin 3. Interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Gambar tersebut menunjukkan beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirim permintaan ke server web untuk halaman webnya. Rangkaian protokol.
Poin 1. Rangkaian protokol jaringan. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga pengalaman daring Anda memberikan semua yang Anda butuhkan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam suatu rangkaian berinteraksi adalah dengan melihat berinteraksi tersebut sebagai tumpukan. Protokol dilihat dalam bentuk lapisan, dengan setiap layanan tingkat tinggi bergantung pada fungsionalitas yang ditentukan oleh protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar, kita dapat menggunakan lapisan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Di bagian tengah, terdapat lapisan aturan yang menetapkan persyaratan komunikasi termasuk bahwa bahasa yang sama harus dipilih. Selanjutnya yaitu poin 2, evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Sejak tahun 1970-an telah ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan yang lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Selanjutnya yaitu poin 3, contoh protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transportasi, dan internet. Tidak ada protokol TCP atau IP di lapisan akses jaringan. Protokolan lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol Ethernet dan WAN. Gambar tersebut menunjukkan contoh 3 protokol TCP atau IP yang digunakan untuk mengirim paket antara peramban web, host, dan server web. Selanjutnya poin 4, rangkaian protokol TCP. Saat ini rangkaian protokol TCP atau IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru seperti email, cross host, pemindahan berkas, dan web dan layanan web. Poin 5, proses komunikasi TCP. Animasi pada gambar menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirim data ke klien. Yaitu selanjutnya 3.4, organisasi standar. Poin 1, standar terbuka. Saat membeli ban baru untuk mobil, ada banyak produsen yang dapat Anda pilih. Masing-masing produsen akan memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil Anda. Karena ada banyak produsen komponen jaringan yang berbeda, semuanya harus menggunakan standar yang sama. Dalam jaringan, standar dikembangkan oleh organisasi standar internasional. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Standar terbuka juga menjamin bahwa tidak ada satupun produk perusahaan yang dapat monopoli pasar atau memiliki keuntungan yang tidak adil atas persaingannya. Contoh yang bagus adalah saat membeli router nirkabel untuk rumah. Ada banyak pilihan berbeda yang tersedia dari berbagai vendor yang semuanya menggabungkan protokol standar seperti IPv4, IPv6, DHCP, dan SLACC. Standar terbuka ini juga memungkinkan klien untuk menjalankan sistem operasi Apple OS X untuk mengunduh halaman web dari server web yang menjalankan sistem operasi Linux. Organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor yang dibentuk untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Spesifikasi dan protokol yang dapat diakses secara bebas yang dapat diterapkan oleh vendor manapun. Suatu organisasi standar dapat menyusun seperangkat aturan secara mandiri atau dalam kasus lain. Jika protokol milik sendiri digunakan, biasanya melibatkan vendor yang membuat protokol tersebut. Selanjutnya poin 2, standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP atau IP. Selanjutnya yaitu poin 3, standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik
dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP berbagai sinyal elektronik, memulai media kabel atau nirkabel. Organisasi standar ini meliputi hal berikut: Institute of Internal and Electronic Engineers atau IEEE, Electronic Industries Alliance atau IAEA, Asosialisasi Industri Telekomunikasi atau TIE, dan International Telecommunication Union Telecommunication Standards Sector atau ITUT. Selanjutnya poin 4, lab standar jaringan penelitian. Bagian 1, organisasi standar jaringan penelitian. 2, manajemen pelayanan internet dan jaringan komputer. Selanjutnya yaitu 3.5 model referensi. Poin 1, manfaat menggunakan model berlapis. Anda tidak dapat benar-benar menyelesaikan paket nyata yang berjalan melalui jaringan nyata. Seperti halnya Anda dapat menyaksikan komponen-komponen mobil yang dirakit di jalur perakitan. Jadi ada baiknya Anda memiliki cara berpikir tentang jaringan sehingga Anda dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Konsep yang rumit seperti cara kerja jaringan dapat sulit dijelaskan dan dipahami. Oleh karena itu, model berlapis digunakan untuk memodularisasi operasi jaringan ke dalam lapisan-lapisan yang dapat dikelola, seperti membantu dalam desain, mendorong persaingan, mencegah perubahan teknologi, dan menyediakan bahasa umum, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya poin 2, model referensi atau OSI. Model referensi menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi di setiap lapisan. Jenis model ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu. Ia juga menjelaskan interaksi setiap lapisan dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Protokol TCP atau IP yang dibahas dalam kursus ini disusun berdasarkan model OSI dan TCP. Selanjutnya poin 3 yaitu model protokol TCP. Model protokol TCP atau IP untuk komunikasi jaringan internet pada awal tahun 1970-an dan terkadang disebut sebagai model internet. Jenis model ini sangat sesuai dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Model TCP merupakan model protokol karena mengembangkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP. Untuk selanjutnya yaitu 3.6 enkapsulasi data. Poin 1, segmentasi pesan. Mengetahui model referensi OSI dan model protokol TCP akan berguna saat Anda mempelajari tentang bagaimana data dienkapsulasi saat data tersebut bergerak melalui jaringan. Hal ini tidak semudah mengirim surat fisik melalui sistem surat dari sumber ke tujuan sebagai satu aliran bit yang besar dan tak terputus. Namun, hal ini akan menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang perlu menggunakan saluran atau tautan komunikasi yang sama. Lebih jauh, jika ada tautan dalam infrastruktur jaringan yang saling terhubung yang gagal sama transmisi, pesan lengkap akan hilang dan harus dikirim ulang secara penuh. Pendekatan yang lebih baik adalah membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Segmentasi diperlukan karena jaringan data menggunakan rangkaian protokol TCP. Untuk mengirim data dalam paket-paket IP individual, setiap paket dikirim secara terpisah, mirip dengan mengirim surat yang panjang sebagai serangkaian kartu pos individual. Hal-hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, yaitu meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Poin 2 yaitu pengurutan. Tantangan dalam menggunakan segmentasi dan multi
multiplexing untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kerumitan yang ditambahkan ke dalam proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan 100 amplop dan setiap amplop harus diberi alamat secara terpisah. Ada kemungkinan bahwa surat sebagai 100 halaman dalam 100 amplop yang berbeda akan sampai dalam keadaan tidak berurutan. Akibatnya, informasi dalam amplop harus menyertakan nomor urut untuk memastikan bahwa penerima dapat menyusun kembali halaman-halaman tersebut dalam urutan yang benar. Selanjutnya, poin 3, unit data protokol. Saat ada aplikasi diteruskan ke tumpukan protokol dalam perjalanannya untuk ditransmisikan melalui media jaringan, berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap level. Meskipun PDU UDP disebut diagram paket IP, terkadang juga disebut dengan diagram IP. Setiap lapisan berikutnya menginkapsulasi PDU yang diterimanya dari lapisan di atasnya sesuai dengan protokol yang digunakan. Meskipun yang tidak ada konvensi penamaan universal untuk PDU, dalam kursus ini PDU diberi nama sesuai dengan protokol rangkaian TCP/IP. Selanjutnya yaitu poin 5. Poin 4 yaitu contoh enkapsulasi. Saat pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Misalnya, segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Poin 5. Contoh deenkapsulasi. Proses ini dibalik di host penerima dan dikenal sebagai deenkapsulasi. Deenkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau beberapa header protokol. Untuk selanjutnya yaitu 3.7 akses data. Poin 1 alamat. Seperti yang baru saja Anda pelajari, penting untuk mengelompokkan pesan dalam jaringan. Namun pesan yang disegmentasi tersebut tidak akan sampai kemanapun jika tidak ditangani dengan benar. Topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Anda juga akan memperoleh kesempatan untuk menggunakan alat Wireshark. Lapisan jaringan dan tautan dan bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya poin 2 alamat logika lapisan 3. Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir. Paket IP berisi dua alamat IP. Alamat IP sumber, alamat IP yang merupakan sumber asli paket, alamat IP tujuan, alamat IP perangkat penerima yang merupakan tujuan akhir paket. Alamat IP menunjukkan alamat IP sumber asli dan alamat IP tujuan akhir. Hal ini berlaku baik jika sumber dan tujuan berada di jaringan IP yang sama atau jaringan IP yang berbeda. Alamat IP berisi dua bagian jaringan IPv4 atau awalan IPv6, dan bagian host IPv4 atau ID antarmuka IPv6. Selanjutnya yaitu poin 3, perangkat di jaringan yang sama. Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server VTV pada jaringan IP yang sama. Alamat IP4 sumber, alamat IP4 perangkat pengiriman, komputer klien PC1 192.168.1.110. Alamat IP4 tujuan, alamat IPv4 perangkat penerima, server FTP 192.168.1.9. Selanjutnya yaitu poin 4, peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Bila pengiriman dan penerima paket IP berada di jaringan sama, bingkai tautan data dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan internet, alamat tautan data dikenal sebagai alamat media access control atau MAC. Selanjutnya poin 5, perangkat pada jaringan jarak jauh.
Namun, apa peran alamat lapisan jaringan dalam alamat lapisan tautan data saat perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan jarak jauh? Dalam contoh ini, kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server bernama server web di jaringan IP yang berbeda. Selanjutnya poin 6, peran alamat lapisan jaringan. Jika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Hal ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari alamat IP host tujuan. Selanjutnya yaitu poin 7, peran alamat lapisan data link jaringan IP yang berbeda. Bila pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, frame tautan data internet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Frame internet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. R1 memiliki alamat tautan data internet yang berada di jaringan yang sama dengan PC1. Hal ini memungkinkan PC1 untuk menjaga router secara langsung, alamat MT sumber, alamat MC, dan seterusnya, dan alamat MT tujuan bila perangkat penerima alamat tujuan, dan seterusnya. Poin 8 yaitu alamat tautan data. Alamat flare layer 2 tautan data memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat tautan data adalah untuk mengirimkan bingkai tautan data dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain pada jaringan yang sama. Sebelum paket IP dapat dikirim melalui jaringan kabel dan nirkabel, paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai tautan data sehingga dapat ditransmisikan melalui media fisik. Selanjutnya yaitu poin 7, peran alamat terpisah data link jaringan IP yang berbeda. Bila pengirim penerima IP berada jaringan yang berbeda, frame tautan data internet tidak dapat dikirim langsung ke host. Dan begitu juga dengan poin 8, alamat tautan data, yang dimana protokol tautan data layer 2 hanya digunakan untuk mengirimkan paket dari NIC ke NIC pada jaringan yang sama. Router menghapus informasi layer 2 saat diterima pada satu NIC dan menambahkan informasi tautan data baru sebelum meneruskan melalui NIC keluar dalam perjalanan menuju tujuan akhir. Paket IP dienkapsulasi dalam bingkai tautan yang berisi informasi tautan data berikut. 1. Alamat tautan data sumber. 2. Alamat tautan data tujuan. Untuk selanjutnya poin 9, lab install Wireshark. Wireshark adalah perangkat lunak penganalisa protokol atau aplikasi paket Sniper yang digunakan untuk memecahan masalah jaringan, analisis pengembangan perangkat lunak dan protokol, serta pendidikan. Wireshark digunakan di seluruh kursus untuk menunjukkan konsep jaringan. Selanjutnya poin 10, lab menggunakan Wireshark untuk melihat lalu lintas jaringan. Di lab ini Anda akan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan mendeteksi lalu lintas.